itu tampaknya banyak kajian-kajian yang berusaha menormalkan dari perspektif saintifik mengenai kondisi kelainan ya. Saya akan mengatakan kelainan ya. Mungkin ya saya kan masih akan mengatakan kelainan gitu ya, kondisi-kondisi kelainan tersebut begitu. Ya seperti misalnya dari endokrinologi berusaha untuk menjustifikasi gejala transgender dan lain sebagainya. Nah itu apakah memang konsekuensi dari ditempatkannya paradigma interpretivisme maupun postmodernisme ini dalam ya sebagai bagian dari ontologi gitu. Dan karena kemudian sebetulnya ada tidak sains yang memang punya value manfaatnya di luar gejala yang tadi, yang dia itu menggunakan paradigma ini, Pak. Paradigma interpretivisme dan postmodernisme ini gitu. Di luar kajian tadi ya. Gitu. Karena kalau misalnya saya melihat baik hermeneutika maupun postmodernisme ini dipakai itu di mana ya, saya melihatnya ya dengan munculnya hal-hal yang malah menggugat tradisi sosial dan memunculkan, kalau saya lihat ya, memunculkan masalah sosial yang lain lagi gitu. Justru ya seperti itu. Mungkin itu sekalian menutup. Seri pertanyaan dari saya, begitu Pak. Terima kasih Pak Angga. Wah, bagus sekali ini ya, makin berat ya. Dan barangkali memang jawabannya tidak harus selesai di kuliah kali ini, barangkali juga tidak harus selesai di beberapa bulan ini, karena pertanyaan dari Pak Angga itu bisa terus kita kembangkan. Dan dari sisi postmodernisme, pragmatisme, critical realism, dan hermeneutik, semua memang mengakui bahwa kita perlu berproses. Jadi tidak ada once for all. Jadi tidak ada satu solusi untuk seluruhnya. Kalau kita tadi sedikit menyebut, kalaupun bukan nominal, tapi saya menyebutnya singular. Jadi memang segala sesuatu itu unik. Nah, kalau terkait LGBT, memang itu diskusinya panjang. Dan benar yang disampaikan oleh Pak Angga, terjadi berbagai macam gejolak sosial. Nah, kita sebenarnya bisa juga membuat skenario yang sebaliknya, Pak Angga dan Bapak Ibu sekalian. Misalnya begini, kalau sekarang yang normal misalkan adalah ya hidup itu suami istri, misalkan. Kan kita bisa memaksakan kalau misalkan dari satu sudut pandang, suami istri adalah normal, ya laki-laki perempuan adalah normal, yang di luar itu adalah abnormal. Bagaimana kalau skenarionya dibalik, bahwa yang penguasa itu malahan yang suami istri itu dianggap tidak normal. Mereka punya keyakinan itu dan kemudian memaksa bahwa orang itu tidak boleh suami istri. Mereka penguasa, misalkan, bahwa orang itu malahan harus misalkan yang sejenis, malahan misalnya begitu. Nah, ini yang pendukung suami istri kan juga akan protes. Akan gitu kan, akan terjadi revolusi, kan akan terjadi gejolak. Sama saja. Jadi ketika skenario siapa yang berkuasa, siapa yang dominan, itu dibalik, maka pihak yang kecil akan bisa memunculkan ide-ide kritiknya. Dan memang itu yang terjadi. Benar, Pak Angga. Nah, meskipun nanti kita bisa sampai ke sana juga, Pak Angga, di pertemuan berikutnya barangkali, saya untuk Pak Angga dan Bapak Ibu sekalian, ingin satu menegaskan, meskipun realitas ini adalah kontingen, selalu berubah, flux, selalu berproses, di saat yang sama, realitas ini punya histori. Jadi ketika kita itu sudah berusia misalkan 7 tahun, kita punya histori. Nggak bisa, fakta 7 tahun ini, umur 7 tahun kita, mundur menjadi 6 tahun, mundur menjadi 5 tahun. Jadi ketika kita berusia 7 tahun, itu sudah jadi fakta. Kita berumur 7 tahun. Artinya apa? Artinya ada histori. Jadi kalau seseorang, misalkan saya, secara histori adalah seorang lelaki, nah tidak bisa digugat saya sebagai bukan laki-laki, karena saya histori. Meskipun proses saya jadi laki-laki,
itu ada proses dari orang tua saya, dari ayah dan ibu saya, itu ada proses, barangkali juga biologi menjelaskan, ada gen X, gen Y, dan sebagainya, itu kan ada proses, akhirnya menjadikan saya laki-laki, dan sebutlah umur 40 tahun, 50 tahun, itu sudah fakta. Nah, ada fakta yang harus diterima, itu histori. Nah, barangkali, nah, fakta ini ada pihak-pihak tertentu yang meruntuhkan fakta historis. Tapi kan fakta historis itu juga interpretasi, Pak. Tapi histori itu kan juga hermeneutik. Sehingga histori itu juga bisa dipandang dari berbagai macam sudut pandang. Nah, benar juga. Itu benar juga. Nah, sehingga dari berbagai macam sudut pandang itu lagi-lagi kita akan membuka disensus. Kita akan tetap respect dari berbagai macam pihak. Pak, tapi kalau kriminal, mencuri, korupsi, itu kan fakta yang harus diadili, harus disalahkan. Benar juga. Jadi kalau ada orang mencuri, ada korupsi, itu menjadi fakta secara historis, secara sosial yang itu memang harus dihakimi sebagai salah. Jadi memang tetap ada sesuatu yang harus kita terima, situasi, facticity, itu bagi hermeneutik juga diterima. Situasi atau facticity yang harus kita terima, dan memang tetap ada peluang untuk berubah. Barangkali begitu. Silahkan kalau ada pertanyaan lagi. Saya mungkin minta izin menambahkan sedikit, Pak Agus, Enggak. Pak Dimitri, dan Bapak Ibu sekalian. Jadi ini luar biasa ya diskusinya. Tadi apa yang dipaparkan Pak Agus sangat komprehensif ya. Jadi kita jadi punya semacam peta itu ya. Jadi kalau kuliah-kuliah sebelumnya kita mungkin masuk ke filsafat yang spesifik. Ini Pak Angger, Pak Agus Ngirmanto ya, menampilkan peta keseluruhannya. Nah ini saya mungkin ingin sekedar memberikan contoh ya. Tadi mungkin sedikit menanggapi pertanyaan dari Pak Angga juga yang sangat menarik tadi. Ya kemudian tentang perspektivisme gitu ya. Nah, saya ingin mengambil contoh di bidang yang memang kita geluti ya, yaitu sains alam gitu ya, engineering gitu ya. Nah, menarik tadi bahwa perspektif itu nanti akan mempengaruhi fakta yang akan kita lihat, kira-kira seperti itu ya. Jadi fakta itu tidak apa adanya tampil ke hadapan kita gitu. Nah, mungkin kita bisa mengambil contoh yang beberapa waktu lalu juga sudah kita bahas ya, yaitu tentang misalkan teori kuantum gitu ya. Teori kuantum itu pada tahun 40-an itu kan ada itu ya, Schrödinger merumuskan persamaan gelombang Schrödinger gitu ya. Dan persamaan gelombang Schrödinger itu ternyata bisa digunakan untuk memprediksikan berbagai hal dalam fisika kuantum itu secara akurat. Nah, ini yang menarik adalah pada saat itu dengan perspektif Schrödinger itu gitu ya. Kemudian dengan perspektif mekanika klasik ya, gabungan dari dua itu Einstein merumuskan ada yang disebut, dia nulis paper Einstein, Podolsky, Rosen. Jadi terkenal dengan nama EPR ya. Paper EPR itu dia tujuannya menggugat salah satu interpretasi dari teori kuantum. Kira-kira seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Nah, yang menarik adalah karena paper EPR ini, mungkin detailnya kita nggak bicarakan ya, tapi yang menarik adalah dengan paper EPR, dengan perspektif dari Einstein, Podolsky, Rosen ini, justru kita membuka fakta baru gitu ya, yaitu bahwa ternyata partikel elementer dan foton itu dia bisa mengalami entanglement. Entanglement itu kira-kira adalah kalau ada pasangan foton atau pasangan elektron yang sebelumnya dia berinteraksi, nanti berikutnya dia akan berperilaku berpasangan gitu ya.